Shalom. Shalom. Shalom ya keluarga BCC, apa kabarnya? I'm blessed. Puji Tuhan, kita hidup merdeka. Merdeka. Ya, kita bersyukur ada di tempat ini, kita untuk mengucapkan syukur ya. Kita memuji menyembah dalam roh dan kebenaran, di mana kita sudah disehatkan untuk memuji menyembah, kita diberkati hari-hari kemarin dan kita pasti diberkati ke depan, esok hari ke depannya luar biasa bersama Tuhan, karena Tuhan bersama kita sehingga apapun kita tidak akan pernah khawatir asal kita tetap dalam iman. Kita bersyukur bisa mengadakan Sunday Celebration ini. Kita siapkan hati untuk bersyukur dalam roh dan kebenaran, maka kita akan bersuka cita, damai sejahtera pun bersama kita. Nanti kita akan mendengarkan firman. Ini bukan tentang Anda, yang pasti bukan Anda ya, siapa Tuhan, di mana kita akan berbicara mengenai siapa Bapa kita, siapa Tuhan Yesus, di mana kita bisa mengerti setiap saat karena kita bersama Dia. Jadi kita tidak usah khawatir dan kita tidak usah gelisah dan takut, karena kalau kita takut membuat kita gemetar, imunnya berkurang yang sakit ya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan bersama kita, kita akan tetap baik-baik dan semakin hari kita akan semakin luar biasa dan kita lihat visi Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih ya. Ayo kita berdoa. Bapak, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kita akan Sunday Celebration. Kita mengucapkan syukur anak-anak muda dan keluarga BCC di tempat ini Bapak. Mereka menyatakan pujian penyembahan mereka karena mereka bersyukur atas hari ini, hari esok yang telah Kau telah berikan Bapak. Terima kasih Bapak. Di mereka bukakan iman marifat mereka Bapak, supaya mereka menerima pewahyuan daripada Engkau Bapak, dan mereka memiliki kekuatan yang dahsyat yang tidak pernah dia dapat di dunia ini Bapak. Tapi Engkau memberikan kekuatan karena Engkau ada di dalam kami setiap saat, setiap waktu, sehingga kita tidak akan pernah takut dan kecewa. Kita tetap bersuka cita, kita tetap melihat memandang ke depan dengan dahsyat. Kau bersama kami sehingga tidak ada yang mundur, tapi kita tetap maju Bapak, karena Engkau selalu bersama kami. Kita merasa kita bersyukur karena Engkau Bapakku yang selalu bersama kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, dan juga malaikat-malaikat yang ada di depan ini ikut memagari, ikut menjagai, ikut bersuka cita bersama kami, karena kami merayakan hari kemenangan, di mana hari-hari kami menjadi pemenang. Kami percaya karena kita ada ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Bapak atas pernyataan-Mu dan Roh Kudus yang bersama kami dan menolong kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam semuanya. Salam. Puji Tuhan, kita bisa hadir kembali di ibadah BCC pagi hari ini. Kita bisa berkumpul, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, juga akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita tadi sudah berdoa, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan, bahwa kita percaya Tuhan kita dan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatunya bagi kita semuanya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Kami percaya, kami mengakui segala sesuatu yang Kau berikan.
Di antara kami semua diangkat dadaku, bergandeng tangan dalam satu kasih, bergandeng tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Haleluya, kita saling bergandengan karena kita akan masuk dalam kerajaan Allah. Mari kita pujikan kembali dengan bersorak-sorai. Haleluya. Mari kita pujikan dengan bersorak. Kita bertahta dalam Tuhan Yesus Kristus. Pemilik kehidupan yang sanggup mengamankan jalan-jalan kebenaran. Dari kuasa-kuasamu, kebaikan masih terjadi. Datanglah yang berkuasa, Tuhan yang berkuasa, dalam hati bersatu, menaikkan pujian, berlaku di paharan, pujian dinyatakan. This is our time. Mari semuanya memuliakan nama Tuhan kita. Kita tinggikan namanya, kita muliakan namanya. Haleluya. Kuasa, Allah
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, dan saat itu kita membahas balik satu minggu ini apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kami percaya kasih Bapa ada di antara kita semua. Amin. Segala
hari ini kami boleh ada di tempat ini dan kami merayakan kasih Tuhan. Kami hanya mau mengingat-ingat tentang apa dan kebaikan kami, pekerjaan baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami tidak mau ingat-ingat sesuatu yang di sekitar kami yang mengecewakan atau yang membuat kami marah, membuat kami apapun juga, Tuhan. Kami tidak mau ada tempat ini, Tuhan. Tapi kami mau fokus hati kami, pikiran kami, semuanya tentang kebaikan Tuhan dan diri kami. Dan Kau sudah meng-create kami sedemikian rupa sehingga kami mampu, sehingga kami boleh memakai itu semua yang daripada Engkau Tuhan. Dan kami boleh memilih untuk tetap percaya pada Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Kami merayakan semuanya ini dengan juga dengan firman-Mu yang seperti Engkau bagian bagi kami, yang menghidupi kami, jadi sumber segala kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus yang menuntun setiap pikiran kami, hati kami, sehingga kami terarah pada Engkau, sehingga kami hanya terarah, hanya fokus, hanya melihat Engkau yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang sepakat berkata, Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Semuanya bersuka cita hari ini. Amin. Siapa yang bersuka cita? Tepuk tangan dong buat Tuhan. Katakan, aku bersuka cita. Aku bersuka cita. Aku damai sejahtera. Haleluya. Haleluya. Nah, judul firman pada hari ini bukan tentang Anda, ini bukan tentang saya, ya, bukan tentang tempat ini. Ya kan? Nah, waktu Bapak Ibu Saudara masuk tempat ini, ya, berjalan tempat ini, pertama kali yang dilihat apa? Pertama kali yang dilihat apa? Hah? Waktu masuk tempat ini, ya kan? Yang pertama kali menjadi perhatian siapa? Apa? Tempat ini, ya, siapa yang lihat ini semua tadi? Pertama kali. Saya pun juga sama. Ya. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan, ya, itu yang terjadi seperti itu. Ternyata Tuhan sudah ada di situ gitu loh. Kita nggak perlu tahu caranya bagaimana supaya Tuhan datang. Ternyata Tuhan sudah datang. Dan Tuhan setia menunggu kita. Amin. Amin. Tuhan setia menunggu kita. Ya. Mau kita datang dengan rapi, mau kita datang dengan lapar, mau kita datang dengan apapun juga, dia tetap menunggu dengan setia. Amin. Nah, kalau Tuhan pun fokus dengan kita, ya, supaya apa? Yang kemarin apa? Tentang membasuh kaki kita. Tuhan membasuh kaki kita supaya apa? Supaya kita bisa masuk di dalam kehidupannya. Amin. Sama, Tuhan melayani kita hari ini supaya apa? Supaya kita ini bisa masuk dalam kehidupannya dan kita fokus dengan Dia. Amin. Jadi, ketika Tuhan nggak seperti ini, kamu tak kasih semua fasilitas, setelah itu kamu fokus ya dengan fasilitasmu itu. Tidak. Tuhan ciptakan semuanya, ya. Waktu pertama kali Adam dan Hawa, sebelum Adam dan Hawa ada, semua diciptakan semua. Supaya apa? Supaya ketika Adam dan Hawa ada, dia nggak cari yang lain lagi. Gitu. Tuhan mana makanannya? Aku mau ciptakan kok nggak ada makanan nih. Kok nggak ada tumbuhan, nggak ada hewan? Kan nggak seperti itu toh. Ya. Tuhan sudah kerjakan semuanya, selesai. Amin. Amin. Ya, nah, ini Tuhan mau ketika Dia create kita, Dia ciptakan kita di dalam Dia, supaya apa? Supaya kehidupan kita ini berbicara tentang siapa? Tentang Tuhan. Tuhan menyempurnakan hidup kita, menebus kita, supaya hidup kita ini berbicara tentang Dia. Gitu. Amin. Ya. Bukan berbicara tentang kita. Tentang kita sudah Dia selesaikan. Tentang kita sudah
dia rapikan, tentang dia sudah dia berikan semuanya lengkap. Selesai. Amin. Ya, nggak ada yang kurang. Dia nggak kelupaan, oh iya, untuk Pak Sam masih kurang ini. Oh ya, untuk Indri masih kurang. Oh ya, untuk Mas Yudi masih kurang. Enggak seperti itu. Amin. Ya, semuanya sudah selesai. Ya, tidak ada yang kelupaan. Terus kita lihat, buka dulu ayatnya. 1 Korintus 1. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Sudah ketemu? Amin. Amin. Oh, jenggulan-gulan. Bacain ya. Tetapi yang bodoh bagi dunia, ya. Apa yang bodoh bagi dunia, artinya dunia ini anggap bodoh kamu, ya. Dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat secara dunia pastinya, ya. Dan apa yang lemah bagi dunia enggak diperhitungkan sama dunia, enggak ada artinya bagi dunia, ya. Dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia. Dipilih Allah bahkan apa yang tidak berarti, ya. Dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya apa? Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Amin. Ini firman ini, ya, firman yang sangat lembut, ya. Tuhan tidak pernah kasih firman keras. Amin. Dia selalu berkata dengan kasih, ya. Jadi kalau ada orang, ini saya suaranya masih kurang lembut ya. Dibanding Tuhan pasti lebih lembut lagi. Pasti Tuhan bilang tenang aja, ya kan? Apa yang bodoh bagi dunia, ya, kalau kamu ini diremehkan sama dunia hari ini. Kalau hari ini kamu dihina, dianggap sepele, dianggap gak berarti, gak berguna sekalipun, ya. Dipilih oleh Allah. Jadi hari ini Tuhan memilih kita karena apa? Karena kita sepele. Karena kita sebenarnya nggak ada artinya gitu loh. Karena kita sebenarnya hina gitu. Karena kita sebenarnya nggak kuat, kita lemah. Kalau hari ini kita dipilih sama Tuhan, amin. Dia ngerti gitu loh. Makanya dia pilih kita gitu. Tapi tidak berhenti sampai di situ tok. Oh ya, aku lemah, aku hina. Oh, aku berarti nggak bisa apa-apa. Oh, aku nggak ada gunanya. Nggak sampai di situ tok. Ya, kita dipilih untuk apa? Untuk sesuatu yang luar biasa. Apa? Ya, untuk memalukan orang-orang yang berhikmat di dunia ini. Untuk memalukan apa yang kuat di dunia ini. Untuk apa? Untuk apa yang dunia ini berarti berharga, yang dipuja-puja. Kita ada untuk memalukan mereka. Amin. Artinya apa? Artinya bukan kita ngejek mereka, enggak. Oh, aku punya Tuhan Yesus, ya kan? Oh, aku lebih dari kalian, enggak. Seperti itu. Tapi artinya apa? Kita akan mendapatkan promosi demi promosi dari Tuhan, sehingga mereka dunia ini akan malu, akan merasa nggak berarti lagi di hadapan kita. Amin. Jadi semua bukan karena kita, karena Tuhan yang mengangkat kita sedemikian rupa. Ya. Nah, itulah spirit roh yang unggul itu seperti itu. Bukan berarti kita ini lebih hebat, ya. Tapi kita tahu siapa yang sumbernya yang membuat kita hebat. Amin. Ya, itu yang penting. Nah, Paulus berkata yang sama di ayat ini, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Artinya apa? Di sekitar kita, di lingkungan kita, di keluarga kita, di kerabat kita manapun juga, yang selama ini merendahkan kita, ya, tidak ada terkecuali satupun,
Dikatakan seperti ini, supaya jangan ada mereka ini satupun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Loh Tuhan, aku lebih dari anak-anakmu. Nggak akan ada lagi. Amin. Amin. Ya. Artinya Tuhan sengaja memilih orang-orang yang biasa untuk menunjukkan kuasanya yang luar biasa. Supaya pas semua orang tahu itu bukan karena mereka tapi karena Tuhan. Jadi ketika mereka ini dunia tahu bahwa kita ini sebenarnya tidak berarti apa-apa, ternyata kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan luar biasa, mereka akan lihat, oh iya benar, Tuhan dia luar biasa. Maunya seperti itu. Bukan, oh kamu ternyata hebat loh, nggak ngomong-ngomong loh. Ternyata kamu bisa buka toko loh. Ternyata kamu punya keahlian ini kok nggak ngomong-ngomong. Nggak seperti itu. Tapi mereka tahu persis bahwa kita memang nggak mampu. Tapi ketika kita bisa mengerjakan dan mampu dan bisa melebihi mereka berbicara, Tuhanmu hebat. Amin. Itu yang tujuannya Tuhan itu meng-create kita sedemikian rupa, memanggil dan memilih kita. Ya. Nah, biar semua mulut itu yang berbicara, oh kamu bodoh, oh kamu nggak berfungsi, kamu gagal, mereka akan mengakui bahwa Tuhan luar biasa. Aku mau kenal sama Tuhan. Boleh nggak? Boleh nggak? Oh iya, kayak boleh. Boleh, ya kan? Justru itu tujuannya, gitu. Supaya mereka ngerti Tuhan kita siapa. Supaya mereka ngerti dekengannya kita siapa. Amin. Nah, Tuhan suka memakai yang biasa untuk menghasilkan yang luar biasa. Contohnya apa? Daniel. Daniel itu siapa sih? Dia bangsawan juga enggak. Dia dukun juga enggak, penyihir istana juga enggak, ya kan? Bukan orang penting, ya. Tapi Tuhan beri dia roh yang unggul, bukan karena statusnya, tapi karena hatinya, ya. Dia rendah hati dan bersandar pada Tuhan. Ya. Yang di dalam ayat tadi, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah. Dunia berkata, kamu enggak cukup hebat, ya, kamu enggak cukup kuat, tapi Tuhan berkata justru kamu yang aku pilih supaya semua tahu aku yang kerja. Ya. Jadi ketika kita menghadapi segala sesuatu yang rasanya tidak enak, ya, ternyata Tuhan lagi bekerja mengerjakan hidup kita, gitu loh. Supaya apa? Supaya mereka nanti akhirnya melihat, oh ternyata Tuhan lagi bekerja dalam hidupmu. Amin. Tuhan tidak tinggal diam. Oh syukur kowe dihukum deh. Tuhan kowe melakukan ini, kamu kesalahan, kamu malas dan lain sebagainya. Ya. Ternyata Tuhan lagi bekerja. Siapa yang mau Tuhan tetap bekerja dalam hidupnya? Kalau kalian tidak mau, Tuhan tetap bekerja. Amin. Ya. Dia nggak peduli kamu peduli sama dia apa enggak. Dia nggak peduli kamu mementingkan dia apa enggak. Nggak peduli. Aku tetap mengerjakan yang terbaik buat anakku. Amin. Itu Tuhan kita. Nggak tahu Tuhan yang lain. Ya. Nah, ketika Daniel menafsirkan mimpi raja, ia tidak berkata, aku memang bijak raja. Ya. Tapi ia berkata seperti ini, tidak ada manusia yang bisa melakukannya. Tapi Allahku di surga menyingkapkan rahasia itu ketika aku tidur. Tuh, luar biasa kan? Ketika tidur, ya, Tuhan menyingkapkan hikmatnya kepada Daniel untuk menjawab raja. Ya. Jadi Tuhan memilih yang lemah supaya dunia tahu kuasanya. Ya. Nah, Daniel mungkin tampak lemah di hadapan Nebukadnezar, di hadapan raja. Cuma tawanan dari negeri lain, ya, nggak diperhitungkan. Tapi karena dia bergantung pada Tuhan, dia jadi lebih kuat dari semua orang bijak di Babel. Amin. Siapa yang mau lebih bijak daripada semua orang bijak di dunia? Siapa yang mau? Ya, izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Amin. Ya. Keunggulan sejati bukan karena kita kuat, tapi karena kita tahu kapan harus bersandar pada Tuhan. Kerendahan hati adalah tempat di mana kuasa Tuhan itu dinyatakan. Amin. Ya. Orang dunia berpikir kalau mau berhasil harus berani tampil. Tapi Tuhan berkata kalau mau dipakai harus berani merendah. Seperti
Petrus berkata, Tuhan, engkau selama-lamanya nggak akan pernah membasuh aku. Tapi Tuhan bilang apa? Kalau aku tidak membasuh kamu, engkau tidak pernah ada di dalam bagianku. Engkau tidak pernah masuk di dalam bagianku. Amin. Ya, izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, artinya sih, izinkan Tuhan membasuh kita. Izinkan Tuhan melayani hidup kita untuk memberikan pekerjaan yang baik sehingga kita ini muncul ya di dunia ini ya mampu dan melakukan segala sesuatu yang ajaib. Dan dunia melihat Tuhanmu hebat. Amin. Ya. Nah, ayat tadi berkata, apa yang tidak terpandang dan hina dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Nah, inti dari roh keunggulan menurut Alkitab apa ini? Keunggulan sejati bukan terlihat dari panggung, tapi dari hati kita. Ya. Keunggulan artinya apa? Spirit kita bukan spirit tubuh jiwa roh ya, tapi spirit semangat kita ini, ya, yang unggul, yang sejati, itu tidak terlihat dari penampilan kita, tapi dilihat dari sikap hati kita. Amin. Ya, bagaimana hati kita ini terhadap Tuhan. Dan dia sangat mudah kalau dia mau mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, tapi ia tahu kalau bukan Tuhan yang memberi hikmat, lalu dia dikasih hikmat waktu dia tidur. Ya, bukan ketika dia terjaga dan lagi mikir gimana caranya, enggak, lagi tidur. Ya kan? Dia sadar benar yang ngasih Tuhan. Ya. Tanpa hikmat Tuhan, ia tidak bisa apa-apa. Amin. Saat ini bagaimana hati kita? Tuhan, aku bisa melakukan ini, ya. Kalau enggak kamu yang lakukan dalam hidupku, aku enggak mungkin bisa. Amin. Demikian juga gini, ini sama aja juga dengan kata lain seperti ini. Kalau aku enggak merespon pekerjaan Tuhan, aku enggak merespon Tuhan dalam hidupku, aku enggak akan bisa apa-apa. Bisa apa-apa tetap bisa, bekerja bisa, menghasilkan bisa, ya kan? Tetapi itu tetap ya nggak bisa mengatasi apa yang Tuhan mau ciptakan, promosikan dalam hidup kita. Amin, amin. Ya, Tuhan mau mengangkat kita gitu loh. Ya, kerendahan hati bukan berpikir rendah tentang diri kita. Jadi kalau kita dihina, kalau kita diremehkan, terus jangan, Tuhan, aku memang hina Tuhan. Aku kok diperkatakan seperti itu Tuhan, hati-hati. Sepertinya itu rendah hati, tapi itu sebenarnya kesombongan. Kesombongan yang turun. Kenapa? Senternya tetap diri kita sendiri gitu. Kalau kita dihina, kemudian kita marah, ya berarti apa? Senternya ke siapa? Diri kita sendiri, bukan ke Tuhan. Ya. Kalau kita diremehkan ya atau ditinggikan, oh ya aku kok, ya kan, itu jelas sombong. Tapi kalau kita direndahkan, kita marah, kita kecewa, sama sombong juga, karena senternya ke kita gitu. Ya, rendah hati yang sejati adalah bagaimana kita fokus hati kita kepada Tuhan. Amin, amin. Ya, nah. Contohnya seperti ini, kalau dunia berkata, jadilah yang paling hebat. Tapi Tuhan berkata apa? Jadilah yang paling taat. Dan dia tunduk pada Tuhan. Dia tunduk. Dia enggak mau kompromi dengan apapun. Ya, budaya di istana ya pada waktu itu. Ya, kalau dunia berkata, tunjukkan dong kemampuanmu. Ya, kalau Tuhan mau, akui sumber kemampuanmu. Ya, dan dia berkata Allah yang menyingkapkan rahasia. Ya. Kemudian apa? Dan dia tidak mencuri kemuliaan raja atau semua istana itu berkata, oh Daniel benar-benar hebat, luar biasa. Tapi Daniel berkata apa? Itu semua dari Allah, bukan aku. Wah, aku lagi tidur. Ya, amin. Ya, nah semua yang kita miliki adalah anugerah. Supaya apa? Supaya kita bermegah di hadapan Allah gitu. Supaya apa? Supaya kita ini yang dimegahkan oleh dunia ini melihat kita inilah Allah yang di hadapan kita. Amin. Ya. Nah,
Ilustrasinya seperti ini. Bayangkan lampu ya, lampu yang bersinar terang. Lihat kabelnya ya, tipis. Lampu yang seperti apa ini paling besar ya ini ya. Itu kabelnya lebih besar dari lampunya apa lebih kecil? Lebih kecil toh. Ya. Tipis dan kadang-kadang disembunyikan lagi. Ya. Namun kalau kabel itu tersambung ke sumber listrik, kita colokin, nyala. Amin. Ya. Nah, cahaya besar, cahaya terang bisa keluar melalui kabel yang kecil itu. Contohnya seperti itu. Tuhan bekerja seperti itu. Dia tidak cari kabel yang paling besar, yang paling tebal, orang yang paling besar, orang yang paling pandai di dunia ini, orang yang paling bijak di dunia ini. Dia nggak cari itu. Tapi dia cari siapa yang tersedia, yang terhubung dengan dia. Amin. Amin. Ya. Nah, sebagai penutup, Tuhan tidak mencari yang paling hebat. Amin. Tuhan mencari yang paling berserah karena Ia mau memakai hidupmu untuk menunjukkan kuasa dan kasih karunia-Nya. Ya. Dia mau supaya apa? Enggak cuma kamu tok yang ngalami aku gitu loh. Tapi sekitarmu, keluargamu, anakmu, tetanggamu juga ngalami melihat aku. Karena apa? Kalau kita sudah menjadi ciptaan baru, beres. Selesai. Tinggal bagaimana ciptaan baru ini berkembang biak, beranak cucu. Seperti pada masa waktu pertama kali Tuhan ciptakan manusia supaya apa? Supaya sama seperti dia beranak pinaklah, beranak cucu, penuhilah bumi. Hari ini juga ketika kita menjadi ciptaan baru, Tuhan berkata beranak cucu, berdampak sehingga apa? Sehingga semakin banyak orang yang mengenal dia dan ikut dia menjadi satu keluarga di dalam dia. Amin. Amin. Ya, itu tujuannya. Ya, supaya jangan ada seorang manusiaku yang memegahkan diri. Supaya mereka melihat, oh ternyata Tuhan Yesus itu besar, dahsyat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau memilih kami bukan karena kami hebat, tapi karena kasih-Mu yang besar. Tuhan, ajari kami untuk memiliki roh yang unggul seperti Daniel, yang rendah hati, dan tahu bahwa semua berasal daripada Engkau. Pakai kami Tuhan, supaya dunia melihat kehebatan-Mu, bukan kehebatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Tak selain ke Mas Yudi untuk pengumuman. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Ucapan terima kasih pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pastor Samuel Kristanto yang sudah membagikan pengajaran firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan dan keluarga beliau. Amin. Terima kasih juga untuk seluruh jemaat yang sudah hadir dan setiap beribadah bersama-sama hari ini. Kehadiran saudara menjadi berkat dan sukacita bagi seluruh keluarga besar gereja PCC. Pengumuman ibadah minggu depan tanggal 26 Oktober kita akan kembali bersama memuji dan menyembah Tuhan, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Evangelis Indir Cipto bertempat di tempat ini, Aula SDK Gergaji, Jalan Kaisar nomor 4 Semarang. Catat tanggal dan tempatnya, jangan sampai terlewat. Amin. Ajak keluarga, teman. Kami mengajak seluruh jemaat untuk tidak datang sendiri. Mari ajak keluarga, kerabat, teman, dan sahabat untuk bersama-sama beribadah dan mengalami hadirat Tuhan di gereja PCC. Setiap jiwa yang datang pasti akan diberkati. Amin. Lalu juga ada ibadah worship Semarang Revival Center akan diadakan pada hari Rabu ini, yang akan bertempat di rumah Evangelis Indir Cipto di Jalan Gebang Anom nomor 135 Semarang.
Mari datang dan rasakan lawatan Tuhan dalam suasana pujian dan penyembahan yang penuh hadirat-Nya. Ucapan terima kasih untuk persembahan, kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap taburan dan persembahan dari jemaat sekalian. Setiap pemberian saudara sangat berarti bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan yang sedang dikerjakan melalui gereja dan ministry ini. Percayalah, setiap benih yang ditabur akan Tuhan lipat gandakan, bahkan 100 kali lipat. Amin. Akhirnya, marilah kita akhiri ibadah kita hari ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan atas kasih dan kebaikan-Nya. Dan mari menerima berkat daripada Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat. Selamat melayani dan terus menjadi berkat dimanapun saudara berada. Terima kasih. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa hidup ini bukan tentang kami, tetapi tentang Engkau Tuhan. Tentang rencana-Mu, tentang kasih-Mu, tentang kemuliaan-Mu yang ingin Engkau nyatakan melalui hidup kami. Saat kami meninggalkan tempat ini, biarlah setiap langkah kami dipenuhi dengan kerendahan hati untuk melayani, bukan dilayani. Untuk memberi, bukan menuntut. Dan untuk hidup, bukan bagi diri kami sendiri, tetapi bagi Kristus yang telah lebih dulu mengasihi kami. Kita terima berkat daripada Bapa. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita, membentuk hati yang tunduk, tangan yang siap melayani, dan hidup yang memuliakan Tuhan di setiap musim. Pergilah dan jadilah berkat, sebab hidupmu adalah tentang Dia, bukan tentang dirimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya diberkati, sama-sama berkata, Amin. Merdeka.